Life could be a dream, life could be a dream. Pembahasan kita saat ini adalah memahami Al-Quran Surah Al-Kafirun atau tentang indahnya saling menghormati yang terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Materi pelajaran kita kali ini meliputi kompetensi dasar, aspek pengetahuan 3.1, memahami makna Quran Surah Al-Kafirun dengan benar, aspek keterampilan 4.1.1, membaca Quran Surah Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Aspek keterampilan 4.1.2, menulis Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Aspek keterampilan 4.1.3, menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah memahami isi makna atau isi kandungan dari Quran Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun termasuk kelompok surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Kafirun diturunkan sesudah surah Al-Ma'un. Al-Kafirun berarti orang-orang kafir, sebab turunnya surah Al-Kafirun adalah karena orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar menyembah Tuhan mereka, dan mereka pun bersedia menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Kafirun berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang orang kafir sembah, dan orang kafir pun tidak akan menyembah apa yang Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sembah. Kandungan surah Al-Kafirun dapat disebut Al-Muqashikishyah, yang artinya menyembuhkan dan menghilangkan kemusyrikan. Makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun. Dalam ayat pertama yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Dalam ayat pertama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyeru kepada orang-orang kafir yang sejak semula bersikeras menentang kerasulannya. Makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun ayat kedua dan ketiga yang berbunyi, La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksud ayat tersebut adalah ibadah kita berbeda dengan ibadah orang kafir. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang disembah oleh orang-orang kafir adalah berhala berupa kayu atau batu yang dibuat sendiri. Seorang muslim dilarang menyembah Tuhan orang kafir atau mengikuti peribadatan yang mereka lakukan. Seseorang yang menyembah Tuhan selain Allah, maka dia termasuk golongan orang yang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun ayat keempat dan kelima yang berbunyi, وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Selain yang disembah itu berbeda, cara menyembah pun berbeda. Orang kafir atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya menyembah berhala, sedangkan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita menyembah Allah dengan cara melakukan salat sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Cara orang kafir menyembah berhala berdasarkan hawa nafsu mereka. Oleh sebab itu, ibadah umat Islam dengan orang kafir tidak bisa disatukan. Makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin. artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ke-6 surah Al-Kafirun ini mempersilahkan setiap orang menganut agama yang mereka yakini. Namun, apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya, kelak di akhirat mereka akan mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah. Seseorang yang menyembah selain Allah dosanya tidak akan diampuni. Dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Ayat ke-6 ini merupakan ayat yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kaum kafir Quraisy mengusulkan untuk menyatukan ajaran agama. Isi pokok kandungan surah Al-Kafirun. Isi pokok surah Al-Kafirun mengajarkan tentang cara bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Hal ini telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW saat menghadapi kaum musyrikin Quraisy. Nabi Muhammad SAW selalu mendakwahkan kebenaran ajaran Islam kepada kaum musyrikin Quraisy dengan lemah lembut. Beberapa yang disampaikan diantaranya: 1. Mengajak mereka untuk menyebut hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan syurga. Ketiga, berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Tuhan yang disembahnya dan pengikut-pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Tugas Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dengan adanya perbedaan, setiap orang harus mempunyai sikap tasamuh atau toleransi terhadap orang lain. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama demi terciptanya persahabatan, persaudaraan, dan persatuan masyarakat. Membaca ayat-ayat Al-Quran harus benar. Selain harokat dan makhrajnya harus benar, membaca surah Al-Kafirun juga harus sesuai dengan tajwidnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara membaca Al-Quran surah Al-Kafirun. Mari kita dengarkan dengan seksama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan cara membacanya. Di ayat yang pertama, di situ ada kul. Huruf ko keluar dari tenggorokan dan tidak boleh disertai dengan napas. Lam sukun tidak boleh dibaca mantul ya. Jadi tidak boleh dibaca ul, tapi ul.
Selanjutnya, ya ayyuha. Di situ ada iya. Harusnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Tapi karena bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda, berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya bisa 2 sampai 5 harokat. Kemudian ayyuhal. Di situ ada alif lam qamariyah. Karena alif lam bertemu dengan huruf kaf. Kemudian ka dibaca panjang 2 harokat. Lalu firun. Ru-nya yang asalnya mad tabi'i panjang 2 harokat, tapi karena bertemu dengan nun sukun itu berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian di ayat yang kedua, la a'budu. Di situ ada la yang asalnya mad tabi'i karena bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya bisa 2 sampai 5 harokat. A'budu. Ain itu harus jelas ya. Kemudian panjangnya 2 harokat. Ta ain sama juga harus jelas. Kemudian budun. Du yang asalnya panjang 2 harokat, tapi karena bertemu nun sukun itu berubah menjadi mad arid li sukun yang panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian di ayat yang ketiga ada wala antum. La itu dibaca panjang 2 harokat, tapi karena bertemu hamzah di kalimat yang berbeda berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya 2 sampai 5 harokat. Kemudian atum. Nun sukun bertemu dengan ta. Hukumnya adalah ikhfa. Artinya samar dibacanya dengan dengung ditahan dulu 2 harokat. Atum. Di situ ada mim sukun bertemu dengan ain. Namanya adalah izhar syafawi atau dibaca jelas. Itu dibaca panjang 2 harokat. Kemudian biduna. Du dibaca panjang 2 harokat juga. Nah, ma-nya itu karena bertemu dengan hamzah setelahnya yang berbeda kalimat itu menjadi mad jaiz munfasil. Artinya dibaca panjang 2 sampai 5 harokat. Kemudian a'bud. Nah, ain harus dibaca jelas ya, jangan sampai hilang. Kemudian dal sukun di akhir itu adalah qalqalah kubro, jadi harus dibaca mantul. A'bud. Di ayat yang keempat ada wala ana. La itu juga sama mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda, dibacanya 2 sampai 5 harokat. Kemudian ana. Naknya harus dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang ya. Bidum. A-nya dibaca panjang 2 harokat. Kemudian bidum. Di situ ada domah tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi dibacanya idgham bigunah ya. Jadi ditahan dulu 2 harokat dengan gunnah. Bidum. Itu juga dibaca panjang 2 harokat. Abatum. Di situ ada dal sukun bertemu dengan ta. Hukumnya adalah idgham mutajanisain. Artinya dimasukkan karena bertemu dengan huruf yang sejenis ya. Jadi dalnya tidak perlu dibaca langsung, masuk ke huruf ta ya. Abatum. Kemudian di ayat yang kelima itu cara membacanya sama dengan ayat yang ketiga ya. Wala atum. La itu dibaca panjang 2 harokat, tapi karena bertemu hamzah di kalimat yang berbeda berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya 2 sampai 5 harokat. Kemudian atum. Nun sukun bertemu dengan ta. Hukumnya adalah ikhfa, artinya samar. Dibacanya dengan dengung ditahan dulu 2 harokat. Atum. Di situ ada mim sukun bertemu dengan ain. Namanya adalah izhar syafawi atau dibaca jelas. Itu dibaca panjang 2 harokat. Kemudian biduna. Du dibaca panjang 2 harokat juga. Nah,
Maknya itu karena bertemu dengan hamzah setelahnya yang berbeda kalimat itu menjadi majaiz munfasil. Artinya dibaca panjang 2-5 harokat. Kemudian a'bud. Nah, ainnya harus dibaca jelas ya, jangan sampai hilang. Kemudian dal sukun di akhir itu adalah qalqalah kubro, jadi harus dibaca mantul. Kemudian di ayat yang ke-6, di ayat yang terakhir di situ ada lakum. Kaf, cara mengeluarkannya itu harus disertai dengan udara ya. Jadi lakum. Kemudian mim bertemu dengan dal, itu namanya izhar syafawi. Jadi mimnya mim sukun harus dibaca jelas. Lakum dinukum. Di itu dibaca panjang 2 harokat. Kemudian nukum, kunya juga sama harus disertai dengan hams ya. Mim bertemu dengan wa, itu dibacanya izhar syafawi. Juga jadi harus dibaca jelas. Dinukum waliyadin. Nah, lamnya itu adalah lam dengan harokat kasroh, jadi bukan lam sukun. Jadi jangan dibaca waliyadin, tapi waliyadin. Din itu yang asalnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Karena bertemu dengan nun sukun berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya bisa dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Nah, itulah cara membaca Al-Quran surah Al-Kafirun dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Baik anak-anakku semuanya, dari awal sudah dipaparkan tentang makna atau isi kandungan Al-Quran surah Al-Kafirun dan cara membacanya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk like, komentar yang baik dan memotivasi, dan subscribe channel YouTube ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.